Halo kelas 10, sekarang kita sambung materi kita di bab baru tentang usaha dan energi. Tapi untuk sekarang Ibu akan membahas tentang usaha, ya. Jadi usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Secara matematisnya ditulis W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha yang dilakukan benda, kemudian F itu adalah gaya, dan S itu adalah perpindahan. Bisa juga rumusnya itu W sama dengan F dikali X atau F dikali delta X. Nah, untuk gaya F yang membentuk sudut theta terhadap S gitu ya, artinya gayanya itu tidak lurus tetapi membentuk sebuah sudut antara F dan S-nya. Maka untuk menghitung berapakah usahanya gitu, maka W sama dengan F kali S dikali dengan cos theta, atau seperti ini model gambarnya. Lihat ya, di sini F-nya membentuk sebuah sudut ya antara F dan perpindahannya, maka F di sini adalah F cos theta, karena kan diproyeksikan seperti ini ketika kita belajar vektor kemarin. Begitu ya. Ini untuk jika ada sudut antara F dan S-nya. Bila tetanya sama dengan 0 gitu ya. Bila tetanya sama dengan 0 berarti ini di sini ya tidak ada sudut antara F dan S gitu ya. Maka usaha itu adalah usaha maksimumnya. Karena theta 0 itu sama, karena jika tetanya 0 maka cos 0 itu sama dengan 1. Makanya kalau misalnya dia tidak ada sudut antara F dan S gitu ya, maka kita menggunakan rumus W kali F kali S. Karena cos theta atau cos 0 sama dengan 1 tidak berpengaruh gitu ya. Tetap saja F kali S, hasilnya juga sama. Tapi kebalikannya, bila tetanya sama dengan 90 derajat ya, jadi F-nya itu tegak lurus dengan perpindahannya, modelnya ke atas seperti ini ya, maka usahanya adalah usaha minimum gitu ya. Karena apa? Karena cos dari 90 sama dengan 0, tidak ada usahanya. Ya kan? Nanti W-nya sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya F-nya dari atas begini, maka kan akan terangkat ke atas, bukan perpindahan ke sini. Ya, maka W-nya ini sama dengan 0. Jadi kalau misalnya F ini tegak lurus terhadap S, maka W-nya itu adalah W minimumnya. Sekarang untuk usaha yang negatif, nanti ketika mendapatkan ada W yang negatif. Kenapa W-nya negatif? Karena usaha itu dilakukan oleh gaya yang melawan arahnya perpindahan benda gitu. Contohnya misalnya pada pengereman, kemudian gaya gesekan, gaya berat terhadap benda yang bergeraknya ke atas gitu kan, maka usahanya nanti akan negatif. Ibu beri contoh misalnya pada gaya gesek seperti ini. Di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah dari perpindahan benda. Jadi kan perpindahan benda arahnya ke sana, sedangkan gaya gesek arahnya ke kebalikannya, ke sini. Ya, maka usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek ini gitu ya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu, atau Ibu namakan WF gitu untuk membedakan dengan yang ini, maka WF itu sama dengan F kali S kali cos theta gitu ya. Nah, di mana ini tetanya adalah 180 derajat. Kenapa 180, Bu? Lihat ini. Ini F gaya gesek. Kemudian ini adalah perpindahannya, ke sini perpindahannya. Maka sudutnya ini adalah 180 derajat. Maka F kali S kali cos theta, di mana cos theta adalah cos 180 derajat, maka WF sama dengan F kali S dikali min 1, sehingga WF-nya sama dengan min F kalikan S gitu. Sehingga nanti usahanya negatif ya, dimana WF ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan, dengan satuannya sama juga seperti ini, satuannya adalah joule. Oke, untuk keterangannya ini ya, usaha ini satuannya joule, F ini Newton, kemudian S ini meter ya perpindahannya.
Sekarang untuk menghitung berapakah jumlah usaha yang dilakukan, total usaha yang dilakukan itu berapa. Kamu ingat kembali bahwa usaha itu bukan besaran vektor. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan berapa total usaha yang dilakukan, maka kita tambahkan saja seperti biasa, ya, tidak menggunakan prinsip vektor. Ya, bukan seperti gaya. Kalau gaya kan kita jumlahkan tidak bisa langsung kita jumlahkan, ya, tapi kita pakai prinsip vektor. Tapi kalau usaha ini berbeda. Usaha kamu tinggal langsung jumlahkan saja. Misalnya usaha pertama 3 joule, ini 4 joule. Nah, kamu tinggal jumlahkan seperti biasanya. Seperti itu, ya. Satu lagi untuk mencari usaha pada grafik, ya. Nah, berapakah usaha yang dilakukan? Tapi soalnya dalam bentuk grafik. Kamu dapat mencarinya dengan menemukan berapakah luas dari bangun pada grafik tersebut, gitu. Sekarang kita ke contoh soal, tapi contoh soalnya ini coba kamu kerjakan sendiri. Untuk usaha Ibu rasa masih cukup mudah. Ibu yakin kamu bisa. Nanti pada saat virtual hari Selasa besok kita akan bahas bersama-sama.